Bismillah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita bisa berjumpa dalam kajian online kita, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita akan memulai pembahasan tentang ruqyah syar'iyyah. Ya. Kita ambil sebuah tema, yaitu sehat dengan ruqyah syar'iyyah, panduan praktis ruqyah mandiri di rumah. Ya, ruqyah syar'iyyah atau ruqyah mandiri di rumah. Iwan akhwat dan teman-teman semuanya, tentu sedikit banyak ya, ikhwan dan akhwat serta teman-teman semuanya sudah tahu dan sudah mendengar tentang ruqyah syar'iyyah ini. Dan memang alhamdulillah dalam rentan 10 tahun terakhir ya, atau bisa kita bilang 7 sampai 9 tahun terakhir ya, itu sudah sangat membumi ya, atau sudah sangat ramai kajian-kajian tentang ruqyah syar'iyyah ya, pelatihan juga praktisi-praktisi ya, lahirnya para praktisi-praktisi ruqyah ya, baik yang sudah lama ya, senior berkecimpung di dunia pengobatan tib nabawi dengan membawa bendera ruqyah syar'iyyah ini, maupun para praktisi-praktisi muda dan pemula ya. Alhamdulillah kita ada ini karena insya Allah dengan hadirnya para praktisi ruqyah syar'iyyah ini, maka dengan secara otomatis juga akan mengurangi bahkan menghambat perkembangan paranormal atau para dukun yang selama ini ya banyak menjadi tempat rujukan pengobatan alternatif di masyarakat ataupun di tengah-tengah umat. Oleh karenanya kami akan berusaha pelan-pelan untuk mencoba membawakan tema sehat dengan ruqyah syar'iyyah ini ya. Ikhwan dan akhwat, teman-teman semuanya ini bisa mudah untuk mempraktekkan ruqyah syar'iyyah ini di rumah masing-masing, di tengah-tengah keluarga dan orang-orang tersayang kita. Karena ikhwan dan akhwat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sesungguhnya ruqyah ini memang pengobatan yang sangat mudah, pengobatan yang sangat simpel, sederhana ya. Namun juga ya harus didukung dengan niat dan keinginan yang benar ya. Insya Allah ya, nanti coba kita akan kaji secara pelan-pelan, dimulai dengan latar belakang ya, mengapa kita perlu ya berbicara tentang ruqyah syar'iyyah, dan juga bagaimana sebenarnya konsep dalam menata cara pandang kita terhadap pengobatan Nabi ini ya. Kemudian nanti kita lanjutkan juga dengan ya, definisi dan dalil ya, apa sebenarnya ruqyah syar'iyyah itu, lalu apa dalilnya ya. Ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang konsep penyucian jiwa, karena ternyata ya, ruqyah syar'iyyah ini ya sangat terkait erat hubungannya dengan penyucian jiwa ya. Dengan sebuah analogi sederhana ya, ketika kita ingin lalat ya itu hilang ya, maka yang paling utama sebenarnya bukan mengusirnya ya, bukan mengusir lalat itu agar pergi, karena kalau cuma diusir
tanpa kemudian berfokus pada kenapa lalat itu datang berulang, ya, maka sangat lelah kita, ya. Akan terus terkuras energi hanya untuk mengusir lalat, sementara kita tidak, ya, berpikir dengan atau mengambil langkah dengan tepat agar lalat itu tak kembali lagi. Kenapa lalat misalnya sering datang ke suatu tempat? Ya, secara sederhana kita ketahui bersama bahwa lalat itu datang karena ada kotoran yang menarik perhatiannya, yang menarik untuk dia datang. Maka kalau kita hanya fokus mengusirnya berulang, setiap kali datang diusir, setiap kali datang diusir, ini akan menjadi pekerjaan yang terus berulang dan akan menguras energi dan waktu yang banyak. Tetapi manakala apa yang menarik bagi lalat itu, ya, tentunya adalah kotoran, ya, Ikhwanul Akhwat dan teman-teman semuanya. Manakala kotoran, sampah yang menarik perhatian lalat, yang menarik lalat untuk datang berulang, itu yang kita fokuskan untuk kita bersihkan, kita buang, ya, kita hilangkan, maka dengan sendirinya insya Allah lalat-lalat pun akan tidak datang lagi, akan pergi dan tidak akan kembali lagi selamanya. Nah, ini nanti juga akan kita coba membahas kenapa penyucian jiwa itu menjadi penting dalam upaya upaya untuk agar supaya ruqyah itu menjadi lebih mudah, menjadi lebih besar pengaruhnya dengan izin Allah terhadap terapi-terapi gangguan, ya, maupun terapi penyakit, ya, penyakit medis, ya, gangguan non medis maupun penyakit medis. Yang berikutnya akan kita kaji dalam buku kecil ini, yaitu mengenal ciri-ciri gangguan jin. Ya, ini coba kita juga akan kenal satu persatu, ya, secara sederhana, ya, mengupas tentang apa saja ciri-ciri, ya, orang yang terkena gangguan jin. Ya, mudah-mudahan dengan ciri-ciri yang kita sudah ketahui nantinya itu akan membantu kita untuk mawas diri dan bisa segera melakukan pembentengan diri, ya, bahkan kalau perlu terapi diri, ya, secara mandiri. Selanjutnya kita juga akan mengkaji tentang teknik dasar dan tata cara, ya, praktis ruqyah holistik, ya. Jadi ada teknik, kemudian ada tata cara praktis di dalam melakukan terapi ruqyah ini, ya. Secara holistik ini artinya apa? Kita coba nanti menghadirkan atau menengenahkan, ya, yaitu ruqyah sederhana tata caranya, ya, terhadap beberapa kasus penyakit misalnya, ya. Bagaimana meruqyah air misalnya, bagaimana meruqyah bangunan, rumah, kantor ataupun warung yang di sana dianggap ada hal-hal yang tidak wajar dari gangguan-gangguan jin, sihir dan sebagainya. Bagaimana meruqyah anak-anak misalnya, anak-anak kecil yang suka rewel di tengah malam, ya, ataupun anak-anak yang menginjak masa remaja dan pubertas selalu terlihat memiliki keaktifan yang berlebihan, dalam tanda kutip sering disebut dengan bahasa nakal misalnya, ya. Kemudian ruqyah penyakit-penyakit tertentu, nah, ini nanti akan kita kaji pada bab teknik dasar dan tata cara praktis ruqyah holistik. Kemudian di sesi, ya, terakhir, ya, dari bab pada buku saku ini, yaitu ayat-ayat ruqyah. Kita juga akan menengenahkan tentang apa saja ayat-ayat ruqyah sebenarnya yang sering, ya, atau yang biasa dibaca saat kita meruqyah. Meskipun ikhwan akhwat semuanya, bahwa seluruh Al-Quran, ya, seluruh Al-Quran dari Al-Fatihah hingga An-Nas ini semuanya bisa dipakai untuk meruqyah, ya. Namun berdasarkan riwayat-riwayat yang sahih dan juga
apa yang dijelaskan oleh para ulama, ya, maka ada beberapa ayat-ayat yang memang disebutkan secara khusus untuk ruqyah, ya. Di antaranya misalnya Al-Fatihah, ya. Kemudian nanti ada ayat kursi. Kemudian ada 3 qul, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Nah, ini beberapa ayat-ayat dalam Quran yang paling mudah, yang sering digunakan untuk melakukan praktek ruqyah syar'iyyah. Baik, ikhwan wal akhwat, teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk, ya, pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai pengantar saja dulu, ya, sebagai sebuah informasi pembuka pada pagi yang berbahagia ini, ya, yaitu tentang mengapa ruqyah hari ini begitu berkembang, ya. Sejak kapan sebenarnya ruqyah di Indonesia ini, khususnya di negeri kita ini, berkembang, ya. Bisa kita lihat ya dalam kata pengantar yang ada di buku saku ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dialah Allah, Tuhan yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya yang tiada habis-habisnya. Sungguh berbahagialah mereka-mereka yang selalu bersyukur atas apa yang telah Dia limpahkan. Salawat beriring salam terhatur pada baginda Nabi yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul. Kepada beliau Allah telah turunkan Al-Quran yang menjadi mukjizat dan petunjuk bagi umat manusia sepanjang zaman. Semoga kita semua menjadi umat beliau yang setia sampai akhir zaman. Ruqyah telah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Hanya saja pada masa itu ruqyah berlumur dengan noda-noda syirik yang telah bersenyawa dengan kehidupan masyarakat jahiliyah. Ketika Rasulullah SAW diutus, beliau membersihkan noda-noda syirik, mendapatkan jati dirinya. Yang sering mereka lakukan ini sangat kental dengan noda-noda syirik, ya. Sangat kental dengan kesyirikan. Maka begitu Nabi kita diutus Muhammad SAW, ya, maka kemudian Nabi membersihkan, ya, membersihkan ruqyah ini dari noda-noda syirik tersebut. Ya. Maka sejak Nabi diutus lalu mengajarkan bagaimana ruqyah yang syar'i, ya, maka sejak itulah ruqyah lalu kembali, ya, mendapatkan jati dirinya yang sejati, yaitu ruqyah yang bebas dari syirik atau sering kita sebut dengan ruqyah syar'iyyah. Sementara itu di Indonesia, ruqyah baru dikenal beberapa tahun belakangan ini, terutama semenjak terbitnya majalah Gaib pada tahun 2004 dan dibukanya lembaga Gaib Ruqyah Syar'iyyah GRS, ya. Ruqyah semakin dikenal luas ketika munculnya sinetron Astagfirullah yang ditayangkan stasiun TV SCTV antara tahun 2005 dan 2006 serta acara ruqyah massal yang ditayangkan oleh stasiun TV TPI. Nah, ikhwan wal akhwat dan teman-teman semuanya, untuk di Indonesia sendiri, ya, ruqyah ini ya baru menjadi sangat dikenal ataupun mulai bergeliat, ya, itu sejak tahun 2004, di mana di tahun itu lahir sebuah majalah, ya, yaitu atau terbit sebuah majalah yang bernama majalah Gaib, ya, ya, di mana majalah ini banyak menjelaskan tentang terapi ruqyah syar'iyyah, ya. Nah, kemudian semakin dikenal luas yaitu ketika munculnya sinetron Astagfirullah, yang mana sinetron ini ditayangkan di stasiun SCTV, ya. Yaitu antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2006. Begitu juga dengan ruqyah massal yang pernah ditayangkan di TPI. Nah, ini ruqyah mulai dikenal luas, ya. Sebelumnya memang ruqyah sudah ada, namun
mungkin masih dikenal oleh kalangan santri saja di pesantren-pesantren misalnya, atau di sebagian ustadz-ustadz kita yang memang sudah meruqyah namun tidak terpublis ya. Namun sejak 2004 dengan lahirnya majalah Gaib ya, yang disusun oleh teman-teman dari GRS, yaitu Gaib Ruqyah Syariah ini ya, maka kemudian mulailah ruqyah syariah menjadi sesuatu yang dikenal luas, apalagi sejak masuk stasiun TV ya. Munculnya tayangan tentang ruqyah di media TV, masyarakat yang saat itu sudah bosan dengan suguhan tayangan klinik dan penuh dengan kesyirikan di televisi seperti uka-uka ya, dunia lain, dua dunia dan sebagainya. Nah, ini beberapa acara-acara yang memang juga menampilkan sedikit ya unsur-unsur klinik ataupun unsur-unsur gaib yang dibangun jauh daripada nilai-nilai syar'i, nilai-nilai syar'i. Ya. Nah, selanjutnya dikenalnya ruqyah saat itu mendapat sambutan luas dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari masyarakat bawah sampai kalangan elit. Hal ini tentu merupakan hal yang sangat positif, mengingat sebelum ini dukun dan paranormal bisa dikatakan menjadi satu-satunya rujukan dalam penanganan masalah, terutama permasalahan yang berkaitan dengan gangguan jin. Ya, jadi sebelum memang ruqyah dikenal di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, ya seperti saya katakan di awal tadi bahwa dukun, ya, paranormal, orang-orang pintar, ya sebenarnya ada satu kesatuan, ya mereka itu satu kesatuan, mau dukun, paranormal, orang-orang pintar ini, ya intinya satu, ya mereka semua adalah dukun, ya. Inilah yang kemudian menjadi referensi utama, rujukan utama bagi masyarakat ketika menghadapi masalah-masalah gangguan jin, ya, gangguan sihir misalnya. Ya. Itu di saat ruqyah belum dikenal. Maka dengan lahirnya atau munculnya ruqyah syariah secara masif, ini sangat ya membantu ya menghilangkan dahaga umat dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya perdukunan dan bahayanya pengobatan-pengobatan yang mengandung unsur-unsur kesyirikan. Maka dengan ini tentang pengobatan melalui ruqyah syariah, kami sadari bahwa panduan ini banyak memiliki kekurangan dan ketidaksempurnaan maka demikian, semoga panduan ini bermanfaat bagi kami khususnya dan bagi kaum muslimin dimanapun berada. Bukanlah akhwat dan teman-teman semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Jadi buku saku ini sengaja kami susun bersama tim kami ya, sebagai panduan ruqyah mandiri di rumah. Khususnya sebenarnya kami hadirkan untuk pegangan bagi alumni-alumni pelatihan ya dan training ruqyah syariah yang kami lakukan di berbagai daerah, khususnya di Aceh dan di daerah-daerah lain di Indonesia. Ya. Kemudian ini juga sebenarnya kami hadirkan untuk panduan ruqyah mandiri bagi klien-klien kami yang datang berkonsultasi dan terapi Al-Quran di tempat kami, yaitu di Islamic Therapy Center ITC di Banda Aceh ini. Nah, jadi ini sebagai panduan saja, pegangan agar di rumah nanti tetap juga melakukan ruqyah mandiri ya dengan mengikuti panduan yang ada di buku saku yang kita susun ini, yang mana ini semua saya ambil juga dari tulisan-tulisan yang sudah ada di buku-buku panduan ruqyah yang dikarang oleh para ulama ya, maupun juga yang ditulis artikel-artikel yang ditulis oleh teman-teman sesama praktisi ruqyah yang ada di Indonesia, yang banyak kita temukan di media-media online, baik di Google ya maupun di sosial media seperti Facebook ya, seperti tulisan-tulisan yang berada di grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Nah, ini adalah hasil dari tulisan-tulisan yang banyak sudah kita temukan berserak dan kita coba rangkum ya, kita kumpulkan ya, dengan harapan ini bisa memberi faedah dan manfaat bagi umat.
Dan kami sampaikan jazakumullah khairan kepada semua praktisi-praktisi ruqyah yang ada di negeri ini yang telah banyak berbagi informasi, berbagi tulisan, artikel maupun juga berbagi pengalaman ya yang khususnya membahas tentang ruqyah syariah, sehingga ini memudahkan umat untuk mengenal dan belajar serta mempraktekkan ruqyah syariah secara mandiri di rumah masing-masing. Mudah-mudahan mukaddimah apa yang akan kita kaji pada kesempatan berikutnya ya yang dimulai pagi ini ya akan memberikan sedikit pencerahan tentang apa yang akan kita kaji ke depan melalui tema sehat dengan ruqyah syariah ya secara online ini. Demikian untuk sedikit pembukaan ataupun permulaan dari kajian online kita tentang ruqyah syariah. Mudah-mudahan ada manfaat dan kita akan berjumpa lagi pada esok hari dengan waktu yang sama, yaitu setiap ba'da subuh ya atau pagi hari untuk sama-sama kita menyelesaikan atau menuntaskan kajian buku kecil ini. Barakallahu fikum, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.